Ada masa ketika langit Israel terasa kosong. Bukan karena awan tidak ada, tetapi karena suara Tuhan hampir tak terdengar. Di bawah pemerintahan Raja Ahab, tanah perjanjian itu berubah wajah. Mesbah-mesbah Baal berdiri di puncak-puncak bukit. Asyera didirikan di halaman istana. Imam-imam palsu berjalan dengan jubah megah, sementara para nabi Tuhan diburu dan dibungkam. Rakyat perlahan terbiasa dengan kompromi. Penyembahan kepada Tuhan masih disebut, tetapi hati mereka telah terbelah. Di tengah keadaan itu, muncul seorang pria yang tidak tercatat silsilahnya. Tak ada kisah masa kecilnya, tak ada pengantar kebesaran. Namanya hanya disebut singkat, Elia orang Tisbe dari penduduk Gilead. Dan ia datang membawa badai. Suatu hari, di istana Samaria yang dipenuhi ukiran dan aroma dupa asing, para pejabat berdiri mengelilingi tahta Raja Ahab. Raja itu dikenal kuat secara politik, tetapi lemah secara rohani. Di sampingnya berdiri Izebel, putri Sidon yang membawa penyembahan Baal masuk ke jantung Israel. Pintu istana terbuka. Seorang pria berjubah kasar melangkah masuk. Wajahnya tegas, matanya menyala oleh keyakinan yang tidak dapat dibeli oleh emas atau dibungkam oleh pedang. Para penjaga hendak menghalangi, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat mereka ragu. Ia berdiri di hadapan raja, tanpa membungkuk, tanpa memperkenalkan diri panjang lebar. Dengan suara keras dan jelas, ia berkata, "Demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang di hadapannya aku berdiri, sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Ruangan itu membeku. Di negeri agraris seperti Israel, hujan adalah kehidupan. Tanpa hujan, gandum mati. Tanpa hujan, ternak binasa. Tanpa hujan, ekonomi runtuh. Dan yang lebih dalam dari itu, Baal dikenal sebagai dewa hujan dan kesuburan. Ucapan Elia bukan sekedar ramalan cuaca. Itu adalah deklarasi perang rohani. Ahab menatapnya dengan amarah yang mendidih. Izebel memicingkan mata, menilai ancaman yang baru saja muncul. Namun sebelum perintah penangkapan sempat keluar, Elia sudah berbalik dan pergi. Ia tidak datang untuk berdebat. Ia datang untuk menyatakan firman. Hari-hari berlalu, langit tetap biru, terlalu biru. Tanah mulai retak, sumur-sumur menyusut. Petani memandang ke atas dengan cemas. Para imam Baal mempersembahkan korban lebih banyak. Tarian-tarian ritual digelar di bawah terik matahari. Tetapi langit tetap tertutup. Kekeringan bukan sekadar fenomena alam. Itu adalah tanda bahwa Tuhan Israel masih berdaulat. Namun Elia sendiri tidak tinggal di kota untuk menyaksikan dampaknya. Firman Tuhan datang kepadanya. "Pergilah dari sini, berjalanlah ke sebelah timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Perintah itu aneh. Seorang nabi yang baru saja menyatakan hukuman besar kini diminta bersembunyi. Tidak membangun gerakan, tidak mengumpulkan pengikut, hanya pergi dan mengandalkan Tuhan. Elia taat. Ia meninggalkan wilayah ramai dan berjalan menuju lembah sunyi di tepi sungai Kerit. Tebing-tebing batu menjulang di kiri kanan. Air sungai mengalir jernih di antara bebatuan. Tempat itu tersembunyi, jauh dari mata-mata istana. Di sanalah ia tinggal. Pagi pertama tiba.
Langit merah muda menyingsing, perutnya kosong. Ia duduk di atas batu, menatap aliran air. Tidak ada ladang, tidak ada pasar, tidak ada dapur. Lalu terdengar kepakan sayap. Seekor gagak mendarat di dekatnya, membawa sesuatu di paruhnya, roti. Tak lama kemudian, yang lain datang dengan potongan daging. Elia terdiam. Gagak, hewan yang menurut hukum Taurat najis, kini menjadi alat pemeliharaan Tuhan. Setiap pagi dan petang, burung-burung itu datang. Tidak terlambat, tidak lupa, tidak pernah kosong. Hari demi hari, nabi itu belajar satu hal. Kuasa Tuhan tidak hanya dinyatakan dalam deklarasi besar di istana, tetapi juga dalam roti sederhana di tepi sungai. Sementara itu, di seluruh Israel, kekeringan semakin parah. Tanah berubah menjadi debu, daun-daun gugur sebelum waktunya, ternak mati di padang. Orang-orang mulai berbisik, "Di mana Baal sekarang?" Ahab mengirim pasukan mencari Elia, dari utara hingga selatan, dari kota hingga desa. Namanya diburu. Ia dianggap musuh negara, pengganggu stabilitas, pembawa malapetaka. Namun, tak seorang pun menemukannya, karena Tuhan sendiri yang menyembunyikannya. Musim berganti, tetapi hujan tak turun. Sungai Kerit mulai menyusut. Air yang dulu mengalir deras, kini hanya gemericik tipis. Elia berdiri memandang dasar sungai yang semakin terlihat. Ia tahu waktunya di tempat itu hampir selesai. Suatu pagi ia datang seperti biasa untuk minum, dan mendapati sungai itu kering. Tak ada lagi aliran, tak ada lagi suara gemericik, hanya batu dan tanah retak. Itulah realitas iman. Kadang Tuhan memelihara dengan cara ajaib. Kadang Ia membiarkan sumber itu kering agar kita bergerak lagi. Firman Tuhan kembali datang. "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Sarfat itu wilayah asing, tanah Sidon, negeri asal Izebel. Tempat penyembahan Baal begitu kuat. Tuhan tidak menyuruhnya kembali ke Israel. Ia justru mengutusnya ke pusat kegelapan. Elia tidak membantah, tidak bertanya mengapa, tidak meminta jaminan tambahan. Ia hanya berjalan. Langkahnya meninggalkan lembah Kerit, meninggalkan tempat perlindungan, meninggalkan sungai yang pernah menjadi sumber hidupnya. Di belakangnya, lembah sunyi menjadi saksi bahwa seorang nabi belajar percaya di tempat tersembunyi sebelum berdiri di panggung besar. Di depannya, negeri asing menanti. Seorang janda miskin menunggu tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah, dan mujizat yang lebih besar sedang dipersiapkan. Langit masih tertutup, tanah masih kering, namun di balik kekeringan itu, Tuhan sedang menyalakan api, dan api itu bernama Elia. Langkah Elia menapaki jalan berbatu menuju Sarfat terasa panjang dan sunyi. Ia meninggalkan sungai yang telah kering, meninggalkan lembah perlindungan, dan kini berjalan menuju wilayah yang bukan tanah perjanjian. Angin dari utara membawa debu tipis yang menempel di jubah kasarnya. Di kejauhan, Laut Fenisia berkilau redup di bawah matahari yang tak lagi ramah. Sarfat adalah kota kecil di antara Tirus dan Sidon, kota perdagangan, kota bangsa asing,
kota yang menyembah Baal. Ironis, di saat Israel menolak Tuhan, Tuhan justru mengutus nabinya ke wilayah penyembah berhala untuk menyatakan kuasanya. Ketika Elia tiba di pintu gerbang kota, suasana tampak lesu. Tak ada hiruk-pikuk pasar, tak ada tawa anak-anak. Kekeringan yang melanda Israel ternyata menjalar juga ke negeri sekitarnya. Langit yang tertutup tidak mengenal batas politik. Di dekat gerbang, ia melihat seorang perempuan sedang memungut kayu-kayu kecil. Gerakannya lambat, wajahnya pucat, bajunya sederhana dan usang. Firman Tuhan terngiang di benaknya. Aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Seorang janda. Di dunia kuno, janda adalah simbol kerapuhan sosial. Tanpa suami, tanpa penopang ekonomi, hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Dan kini, Tuhan menyuruh nabinya bergantung pada orang yang bahkan tidak memiliki kepastian untuk dirinya sendiri. Elia mendekat. Ambillah kiranya sedikit air dalam bejana untukku supaya aku minum. Perempuan itu menoleh. Tatapannya lelah, tetapi tidak kasar. Ia mengangguk pelan dan mulai berjalan untuk mengambil air. Lalu, Elia menambahkan satu kalimat lagi. Ambillah juga kiranya bagiku sepotong roti. Langkah perempuan itu terhenti. Ia berbalik perlahan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena marah, tetapi karena putus asa. Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, katanya lirih, sesungguhnya tidak ada padaku roti, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang memungut 2 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagi kami, supaya kami memakannya. Dan sesudah itu kami mati. Kata-kata itu menggantung di udara panas. Bukan drama, bukan hiperbola. Itu kenyataan. Ia tidak sedang menyimpan cadangan. Ia tidak memiliki rencana B. Ia sedang menyiapkan makanan terakhir bagi dirinya dan anaknya. Elia menatapnya dalam-dalam. Ia bisa saja mundur. Bisa saja merasa tidak enak hati, tetapi ia membawa firman, bukan perasaan. Jangan takut, katanya tegas namun lembut. Pergilah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti kecil dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Itu terdengar hampir tidak masuk akal. Seorang ibu yang kelaparan diminta memberi lebih dulu. Namun Elia melanjutkan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Janji itu sederhana, tidak spektakuler, tidak menyebut api dari langit, hanya tepung dan minyak yang cukup untuk hari esok. Perempuan itu berdiri diam. Di hadapannya ada 2 pilihan, logika atau iman. Bertahan dengan yang terakhir atau percaya pada kata seorang asing. Ia menatap anaknya yang berdiri lemah di ambang pintu rumah kecil mereka. Lalu ia mengambil keputusan. Ia berjalan pulang, menyalakan api, menuangkan sisa tepung, mengaduk minyak terakhir. Dan sebelum ia menyuapi anaknya, ia membentuk roti kecil dan memberikannya kepada Elia. Itulah iman. Bukan iman yang berteriak di atas gunung, tetapi iman yang berani memberi di tengah kekurangan. Hari itu, mereka makan. Dan keesokan harinya, ketika perempuan itu membuka tempayannya, tepung masih ada. Ketika ia mengangkat buli-buli minyaknya, masih menetes. Tidak meluap, tidak berlebihan, tetapi cukup.
Hari demi hari, mukjizat itu berulang dalam keheningan. Tak ada sorak-sorai, tak ada saksi ramai. Hanya 3 jiwa di rumah kecil itu. Nabi, janda, dan seorang anak yang menyaksikan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Namun kisah itu belum selesai. Beberapa waktu kemudian, tragedi datang tanpa peringatan. Anak janda itu jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, lalu napasnya semakin pendek, tubuhnya semakin lemah, hingga suatu hari ia berhenti bernapas. Sunyi memenuhi ruangan. Sang ibu mengguncang tubuh kecil itu, memanggil namanya, menunggu gerakan. Tetapi tak ada jawaban. Tangisnya pecah. Ia mengangkat anaknya yang tak bernyawa dan menatap Elia dengan campuran kesedihan dan tuduhan. "Apa urusanmu dengan aku, hai abdi Allah? Engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan mematikan anakku." Iman sering diuji bukan ketika Tuhan memberi, tetapi ketika ia tampak mengambil. Elia tidak membela diri. Ia mengulurkan tangan. "Berikanlah anakmu kepadaku." Ia membawa tubuh kecil itu ke kamar atas tempat ia tinggal, meletakkannya di pembaringan. Lalu ia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau mendatangkan malapetaka bahkan kepada janda ini yang padanya aku menumpang dengan membunuh anaknya?" Itu doa yang jujur, bukan doa yang disusun rapi, bukan doa penuh frasa indah, tetapi seruan hati yang bergumul. Elia merebahkan dirinya 3 kali di atas anak itu dan berseru lagi, "Ya Tuhan Allahku, kiranya nyawa anak ini kembali kepadanya." Ruangan itu hening. Tak ada kilat, tak ada gemuruh, hanya keheningan yang menunggu jawaban. Lalu, nafas. Dada kecil itu bergerak, jari-jarinya berkedut, warna kembali ke wajahnya. Tuhan mendengar. Elia mengangkat anak itu dan membawanya turun. "Lihatlah, anakmu hidup." Tangisan ibu itu berubah menjadi tangisan syukur. Ia memeluk anaknya erat-erat, seakan tak mau melepaskannya lagi. Lalu ia menatap Elia dengan keyakinan baru. "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Di negeri asing, di rumah seorang janda miskin, di tengah bangsa penyembah Baal, Tuhan menunjukkan bahwa Ia bukan hanya Allah Israel, Ia adalah Allah yang hidup. Di luar rumah itu, kekeringan masih melanda. Ahab masih marah. Izebel masih memburu nabi-nabi Tuhan. Rakyat masih bimbang antara 2 keyakinan. Namun di Sarfat, di balik dinding sederhana, iman sedang dibangun. Elia belajar bahwa mujizat bukan hanya tentang api spektakuler, tetapi tentang kesetiaan dalam ruang kecil. Ia belajar bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan janda asing, untuk memelihara rencananya. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan akan memanggilnya kembali ke panggung yang lebih besar. 3 tahun hampir berlalu. Langit masih tertutup, tanah semakin kering, tetapi konfrontasi besar sedang mendekat. Gunung Karmel menunggu. 450 nabi Baal akan berdiri, dan bangsa Israel akan dipaksa memilih. Api yang selama ini tersembunyi di rumah kecil Sarfat akan segera menyala di hadapan seluruh bangsa.
3 tahun tanpa hujan. 3 tahun tanah retak. 3 tahun langit tertutup seperti besi. 3 tahun Baal tidak menjawab. Di istana Samaria, wajah Raja Ahab semakin keras. Sungai-sungai menyusut menjadi garis tipis lumpur. Padang rumput berubah menjadi padang debu. Rakyat mulai berbisik, bukan lagi tentang Baal, tetapi tentang nama yang lama tidak disebut dengan berani, Tuhan. Pada saat yang telah ditentukan, firman itu datang kembali kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, maka aku akan memberi hujan ke atas muka bumi. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada strategi detail, hanya satu perintah, tampil. Elia meninggalkan Sarfat, ia berjalan kembali menuju Israel, negeri yang sedang gemetar oleh kelaparan. Setiap langkahnya mendekatkan dirinya pada konfrontasi yang tak terelakkan. Di perjalanan ia bertemu Obadya, kepala istana Ahab, tetapi seorang yang takut akan Tuhan. Di tengah sistem yang jahat, Obadya diam-diam menyembunyikan 100 nabi Tuhan dalam gua-gua dan memberi mereka makan roti dan air. Ketika Obadya melihat Elia, ia tersungkur. "Engkaukah itu, tuanku Elia?" "Aku," jawabnya singkat. "Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada di sini." Obadya gemetar. Ia tahu resiko menyampaikan pesan itu. Ahab telah mencari Elia ke seluruh negeri dan memaksa bangsa-bangsa bersumpah bahwa mereka tidak menyembunyikannya. Namun Elia menegaskan, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku berdiri, sesungguhnya hari ini aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Obadya pergi. Dan tak lama kemudian Ahab datang. Ketika raja itu melihat Elia, amarahnya menyala. "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Elia tidak mundur. "Bukan aku yang mencelakakan Israel, tetapi engkau dan keluarga ayahmu, karena kamu telah meninggalkan perintah Tuhan dan mengikuti para Baal." Keheningan menegang di antara mereka. Lalu Elia menyampaikan tantangan yang akan mengubah sejarah. "Sekarang, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel kepadaku di Gunung Karmel, juga ke-450 nabi Baal dan ke-400 nabi Asyera yang mendapat makan dari meja Izebel." Gunung Karmel, sebuah tempat tinggi yang menghadap Laut Tengah. Tanahnya luas, cukup untuk ribuan orang. Dari sana, langit dan bumi tampak bersatu dalam cakrawala. Ahab menyetujui. Mungkin ia yakin bahwa jumlah akan mengalahkan kesendirian. 450 nabi Baal melawan satu pria berjubah kasar. Hari yang ditentukan tiba. Bangsa Israel berkumpul. Wajah mereka kurus. Mata mereka kosong. Mereka berdiri di antara dua keyakinan, tetapi tak memiliki keberanian memilih. Elia melangkah ke depan. "Sampai berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Tetapi jika Baal, ikutilah Dia." Tak seorang pun menjawab. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut. Elia melanjutkan, "Aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Sedang nabi Baal ada 450 orang. Biarlah diberikan kepada kami 2 ekor lembu. Biarlah mereka memilih seekor bagi mereka, memotongnya, dan meletakkannya di atas kayu api, tetapi tidak menaruh api di bawahnya. Aku pun akan menyediakan seekor lembu yang lain, dan meletakkannya di atas kayu api, dan tidak akan menaruh api di bawahnya. Kemudian kamu memanggil nama Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Usul itu terdengar adil. Bangsa itu menjawab, "Baiklah demikian." Nabi-nabi Baal mulai lebih dahulu. Mereka memilih lembu terbaik, memotongnya,
menyusunnya di atas mezbah. Lalu sejak pagi, mereka mulai berseru, "Ya Baal, jawablah kami." Suara mereka menggema di lereng gunung. Mereka menari-nari di sekeliling mezbah, menyanyi, melompat, berteriak. Tetapi langit tetap sunyi. Matahari naik semakin tinggi, panas membakar kulit. Suara mereka semakin parau. Elia berdiri memperhatikan. Menjelang tengah hari, ia berkata dengan nada mengejek, "Berserulah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang berpikir, atau sedang sibuk, atau dalam perjalanan. Mungkin ia sedang tidur dan harus dibangunkan." Sindiran itu seperti bara di atas luka. Mereka semakin keras berteriak. Bahkan mereka melukai diri dengan pedang dan tombak sampai darah mengalir, sesuai kebiasaan mereka. Darah menetes ke tanah kering, namun tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada api. Sore mulai mendekat. Kini giliran Elia. Ia berkata kepada bangsa itu, "Datanglah dekat kepadaku." Mereka mendekat, penasaran, ragu, tetapi tak bisa berpaling. Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Ia mengambil 12 batu sesuai jumlah suku Israel dan menyusunnya kembali. Ia membangun kembali identitas bangsa itu yang telah retak. Ia menyusun kayu, memotong lembu, meletakkannya di atas kayu. Lalu ia melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Isilah 4 tempayan dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Air di tengah kekeringan 3 tahun. Mereka melakukannya. Lakukan untuk kedua kalinya. Air kembali dituangkan. Lakukan untuk ketiga kalinya. Air mengalir hingga membasahi mezbah, parit di sekelilingnya penuh. Kini mustahil secara logika. Tidak ada percikan kecil yang bisa bertahan di sana. Elia maju. Ia tidak berteriak, tidak menari, tidak melukai diri. Ia hanya berdoa, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Doa itu singkat, jelas, terfokus pada kemuliaan Tuhan, bukan dirinya. Lalu, api, bukan percikan kecil, bukan bara samar, api Tuhan turun dari langit. Ia melahap korban bakaran, kayu, batu, tanah, bahkan menjilat habis air yang ada dalam parit. Panasnya terasa hingga ke barisan belakang. Bangsa itu tersungkur. "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Jeritan itu menggema di Gunung Karmel seperti guntur kedua setelah api. Kompromi mereka runtuh dalam sekejap. Elia tidak membiarkan momen itu berlalu. "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, jangan seorang pun dari mereka lolos." Mereka ditangkap dan dibawa ke Sungai Kison. Di sana penghakiman dijalankan. Sistem palsu itu runtuh dalam 1 hari. Namun masih ada satu hal yang belum terjadi. Hujan. Elia berkata kepada Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran." Langit masih biru, tanah masih kering, tetapi iman mendengar sebelum mata melihat. Elia naik ke puncak Karmel.
Ia menelungkupkan wajahnya di antara lututnya dan berdoa. Ia menyuruh bujangnya melihat ke arah laut. "Tidak ada apa-apa," jawabnya. 7 kali ia menyuruhnya kembali. Pada ke-7 kalinya, bujang itu berkata, "Ada awan kecil sebesar telapak tangan manusia timbul dari laut." Awan kecil, setelah 3 tahun kekeringan, tanda pertama hanya sebesar telapak tangan manusia. Tetapi bagi orang yang percaya, itu cukup. "Bergegaslah, katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan pergilah sebelum engkau dihalangi hujan." Langit tiba-tiba menjadi gelap oleh awan. Angin bertiup kencang, hujan turun deras. Tanah yang retak mulai menyerap kehidupan, dan tangan Tuhan melingkupi Elia sehingga ia berlari mendahului kereta Ahab sampai ke Yisrael. Api telah turun, hujan telah datang, bangsa telah mengakui. Seharusnya ini menjadi akhir yang gemilang, tetapi kemenangan besar sering diikuti ujian yang lebih sunyi. Di istana Yisrael, Izebel mendengar semuanya, dan ia tidak gentar. Ia mengirim pesan kepada Elia, "Beginilah para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi, jika besok pada waktu seperti ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Ancaman itu sederhana, tetapi tajam. Dan untuk pertama kalinya sejak Gunung Karmel, hati Elia bergetar. Api dari langit tidak membuat Izebel bertobat. Mujizat besar tidak menghentikan kebencian. Dan nabi yang baru saja berdiri sendirian melawan 450 orang, akan segera berdiri sendirian melawan ketakutannya sendiri. Hujan telah turun. Tanah yang retak mulai menghirup kehidupan. Sungai-sungai kembali mengalir. Ladang-ladang menyerap air seperti tanah yang lama menahan tangis. Namun, tidak semua hati menjadi lembut oleh hujan. Di istana Israel, Izebel berdiri dengan wajah membatu ketika kabar itu sampai kepadanya. Api yang turun dari langit, nabi-nabi Baal yang dibinasakan, bangsa yang berseru, "Tuhan, Dialah Allah." Bagi banyak orang itu tanda pertobatan. Bagi Izebel itu penghinaan. Tangannya mengenggam, matanya menyala bukan oleh iman, tetapi oleh dendam. Ia tidak mengirim pasukan. Ia tidak mengirim pedang. Ia mengirim pesan kepada Elia. "Beginilah para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi, jika besok pada waktu seperti ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Ancaman itu singkat, tegas, penuh niat membunuh. Dan sesuatu terjadi di dalam hati Elia. Nabi yang berdiri tegak di Gunung Karmel, yang tidak gentar menghadapi ratusan nabi palsu, yang menyaksikan api turun dari langit, kini mendengar satu kalimat dari seorang perempuan, dan ia takut. Tidak ada api yang menyala sekarang. Tidak ada sorak-sorai bangsa. Tidak ada kerumunan yang berseru. Hanya ancaman pribadi. Dan Elia, ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia meninggalkan Yisrael dengan tergesa-gesa, melintasi perbukitan, melewati ladang yang mulai menghijau. Hujan yang baru turun belum sempat menumbuhkan sukacita dalam hatinya. Ia tiba di Berseba, wilayah Yehuda. Di sana ia meninggalkan bujangnya. Untuk pertama kalinya dalam kisah ini, Elia berjalan sendirian. Langit kembali luas dan kosong. Angin kering berdesir di antara semak-semak. Tanah tandus membentang tanpa bayangan. Ia berjalan sehari perjalanan ke dalam gurun itu. Langkahnya makin berat, bukan karena jarak,
tetapi karena beban batin. Di bawah pohon arar, semak kecil yang hampir tak memberi perlindungan, Elia duduk. Dan disitulah, di tengah sunyi gurun, nabi besar itu berkata, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Itu bukan doa kemenangan. Itu bukan doa iman yang berkobar. Itu doa kelelahan. Elia tidak lagi berbicara tentang Baal, tidak lagi berbicara tentang bangsa. Ia berbicara tentang dirinya. Aku tidak lebih baik. Kemenangan besar tidak mencegah kejatuhan emosional. Api di Karmel tidak kebal terhadap kelelahan batin. Ia berbaring dan tertidur. Tuhan tidak menjawab dengan teguran. Tidak ada suara guntur. Tidak ada teguran keras tentang kurangnya iman. Hanya sentuhan. Seorang malaikat menyentuhnya dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Elia membuka mata. Di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan, minum, lalu tidur lagi. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang, menyentuhnya dan berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh." Tuhan tidak membahas teologi dulu. Ia memperhatikan fisik dulu. Kadang yang paling rohani yang kita butuhkan adalah istirahat dan makanan. Elia bangun, makan, minum. Dengan kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari dan 40 malam sampai ke Gunung Horeb, Gunung Allah. 40 hari. Angka yang tidak sembarangan. 40 hari Musa di gunung. 40 tahun Israel di padang gurun. Kini, Elia menapaki jalur sunyi menuju tempat perjumpaan. Gunung Horeb menjulang sunyi dan agung. Di sana Musa pernah melihat semak menyala. Di sana hukum diberikan. Di sana perjanjian dimeteraikan. Elia masuk ke sebuah gua dan bermalam di dalamnya. Malam itu gelap, lebih gelap dari padang gurun. Dan firman Tuhan datang. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi menembus. Elia menjawab dengan luapan yang selama ini terpendam. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, sebab orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Itu jeritan hati seorang pelayan yang merasa sendirian. Ia telah melihat api, ia telah melihat hujan, tetapi kini ia hanya melihat dirinya sendiri. Tuhan tidak langsung membantahnya. Ia berkata, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Elia keluar dari gua. Angin besar dan kuat bertiup, membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datang gempa bumi, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datang api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Elia pernah melihat api besar di Karmel. Ia tahu bagaimana kuasa Tuhan bisa tampak dahsyat. Namun kali ini, sesudah api itu, datang bunyi angin sepoi-sepoi basah, suara lembut, hampir tak terdengar. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya dan keluar berdiri di pintu gua. Di sana, bukan dalam gemuruh spektakuler, Tuhan berbicara. Kadang kita mencari Tuhan dalam kedahsyatan, tetapi Ia datang dalam keheningan. Suara itu kembali bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia mengulang keluhannya hampir kata demi kata.
Tuhan kini menjawab, "Pergilah, pulanglah melalui jalanmu ke padang gurun Damsyik. Apabila engkau sudah sampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu bin Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Tuhan tidak hanya menguatkan, Ia memberi tugas baru. Dan lebih dari itu, Ia mengoreksi persepsi Elia. "Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia." 7.000. Elia merasa sendirian, tetapi ia tidak pernah benar-benar sendiri. Kelelahan membuat pandangan menyempit. Keputusasaan membuat kita lupa bahwa Tuhan bekerja di tempat yang tidak kita lihat. Elia datang ke Horeb dengan keinginan mati. Ia keluar dari Horeb dengan misi baru. Ia turun dari gunung. Langkahnya tidak lagi tergesa-gesa seperti saat melarikan diri dari Izebel. Kini ia berjalan dengan arah yang jelas. Di sebuah ladang, ia melihat seorang pria sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Namanya Elisa. Tanpa pidato panjang, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Itu simbol pemanggilan. Elisa mengerti. Ia menyembelih lembunya, membakar bajaknya, dan mengikuti Elia. Api yang pernah menyala di Karmel kini diteruskan, bukan hanya kepada bangsa, tetapi kepada generasi berikutnya. Izebel masih berkuasa. Ahab masih duduk di tahta. Ancaman belum sepenuhnya hilang. Tetapi Elia telah belajar sesuatu di padang gurun. Bahwa pelayan Tuhan bisa lelah, bisa takut, bisa ingin menyerah. Namun Tuhan tidak membuang mereka. Ia memberi roti, Ia memberi istirahat, Ia berbicara lembut, Ia memberi tugas baru. Api yang sejati bukan hanya api yang turun dari langit, tetapi api yang tetap menyala setelah badai emosi berlalu. Dan perjalanan Elia belum selesai. Akan ada kebun anggur yang dirampas. Akan ada raja yang harus ditegur. Akan ada penghakiman yang harus diumumkan. Suara lembut di Horeb akan berubah kembali menjadi suara keadilan. Elia turun dari gunung Horeb dengan langkah yang berbeda. Ia tidak lagi berjalan seperti orang yang melarikan diri. Ia juga tidak berjalan seperti orang yang mengejar kemenangan besar. Ia berjalan sebagai seseorang yang telah mendengar bisikan Tuhan. Padang gurun masih sama, batu-batu masih keras, matahari masih membakar. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi mencari api spektakuler. Ia telah belajar bahwa suara Tuhan seringkali datang dalam keheningan yang hampir tak terdengar. Perjalanan kembali menuju utara terasa panjang. Setiap langkah adalah ketaatan. Setiap napas adalah pengakuan bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri. Tuhan telah memberinya 3 tugas: mengurapi Hazael, mengurapi Yehu, dan memanggil Elisa sebagai penerus. 2 di antaranya berbicara tentang penghakiman, 1 tentang kelanjutan. Api di Karmel adalah konfrontasi terbuka. Suara di Horeb adalah strategi ilahi. Dan kini Elia mulai memahami bahwa Tuhan bekerja bukan hanya melalui 1 peristiwa besar, tetapi melalui rangkaian panjang yang saling terhubung. Di sebuah lembah yang subur, ia melihat seorang pria membajak dengan 12 pasang lembu. Tanah terbelah rapi di belakang mata bajak. Keringat membasahi dahi pria itu, tetapi gerakannya kuat dan teratur. Namanya Elisa.
tanpa pengumuman, tanpa seleksi publik, tanpa sorotan banyak mata. Elia melepaskan jubahnya dan melemparkannya ke atas bahu Elisa. Jubah itu bukan sekedar kain, itu simbol panggilan, itu tanda pewarisan. Elisa berhenti membajak. Ia menoleh. Matanya bertemu dengan mata Elia. Tidak banyak kata yang diperlukan. Ia mengerti. Ia menyembelih lembunya, membakar bajaknya sebagai kayu bakar, memberi makan orang-orang di sekitarnya, lalu ia bangkit dan mengikuti Elia. Keputusan itu radikal. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada cadangan profesi. Ia meninggalkan masa depan yang pasti demi panggilan yang tidak terlihat jelas. Disitulah kisah guru dan murid dimulai. Sementara itu, di istana, kehidupan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Ahab masih duduk di tahta. Izebel masih mengatur pengaruhnya. Politik tetap berputar. Persekutuan antar bangsa tetap dijalin. Kekuasaan tetap terasa kokoh. Namun Tuhan telah menggerakkan roda yang tak terlihat. Hazael akan menjadi alat penghakiman dari luar. Yehu akan menjadi alat penghakiman dari dalam. Dan Elisa akan melanjutkan suara kenabian. Suara lembut dihorak bukan tanda kelemahan. Itu tanda kedalaman. Tuhan tidak tergesa-gesa. Ia tidak panik oleh ancaman Izebel. Ia tidak terguncang oleh tahta Ahab. Ia menyusun sejarah dengan sabar. Suatu sore, ketika langit memerah di ufuk barat, Elisa berjalan di samping Elia. "Tuanku," katanya pelan, "mengapa Tuhan tidak langsung menumbangkan mereka di Karmel? Mengapa setelah api turun, Izebel masih berdiri?" Pertanyaan itu jujur. Elia menatap cakrawala. "Karena Tuhan tidak hanya mencari kemenangan sesaat," jawabnya. "Ia sedang membentuk hati, ia sedang menyaring bangsa ini. Api bisa mengejutkan, tetapi suara lembut mengubah." Elisa terdiam, merenungkan. Elia sendiri teringat kembali malam di gua itu. Angin besar, gempa, api, semuanya dahsyat. Tetapi Tuhan memilih berbicara dalam kelembutan. Mungkin karena hati yang patah tidak membutuhkan gemuruh. Ia membutuhkan bisikan. Berita tentang keberadaan Elia kembali terdengar di berbagai tempat. Beberapa orang menyambutnya dengan hormat, yang lain dengan kecurigaan. Tetapi ia tidak lagi bersembunyi seperti saat melarikan diri. Ia tidak lagi dikuasai ketakutan. Bukan karena ancaman telah hilang, tetapi karena ia telah menemukan kembali panggilannya. Di setiap desa yang mereka lewati, Elia dan Elisa berbicara tentang kesetiaan Tuhan, tentang perjanjian yang tidak berubah, tentang pentingnya hati yang tidak bercabang. Sebagian orang mendengar dengan mata berkaca-kaca, sebagian lain tetap keras. Namun 7.000 orang yang Tuhan sebutkan itu benar-benar ada. Mereka tersebar, tidak terkenal, tidak menonjol, tetapi setia. Tuhan selalu memiliki sisa, dan kesetiaan yang tersembunyi seringkali lebih berharga daripada sorotan publik. Malam-malam Elia kini berbeda. Ia tidak lagi memohon mati di bawah pohon arar. Ia tidak lagi merasa sendirian di dalam gua. Ia berbicara dengan Elisa tentang perjalanan iman, tentang Musa, tentang perjanjian di Sinai, tentang api yang pernah ia lihat dan suara yang pernah ia dengar. "Jangan kejar pengalaman besar," katanya suatu malam. "Kejarlah ketaatan. Tuhan akan menentukan bagaimana ia menyatakan dirinya." Elisa mendengarkan seperti tanah yang siap menerima hujan. Warisan bukan hanya tentang mujizat,
Warisan adalah tentang hati. Suatu hari, ketika mereka melewati sebuah bukit yang menghadap lembah luas, angin bertiup lembut, tidak keras, tidak menggelegar. Elia berhenti. Ia menutup mata. Angin itu mengingatkannya pada Horeb. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena kelembutannya. Tuhan yang sama yang menurunkan api di Karmel adalah Tuhan yang berbicara dalam bisikan di Horeb. Kuasa dan kelembutan bukan dua hal yang bertentangan dalam dirinya. Keduanya adalah bagian dari karakternya. Dan Elia telah belajar keduanya. Namun perjalanan belum selesai. Di depan ada kisah tentang kebun anggur yang dirampas. Ada darah yang akan tertumpah. Ada penghakiman yang harus diumumkan di hadapan raja. Suara lembut di Horeb tidak membuat Elia menjadi pasif. Justru ia membuatnya lebih tegas. Karena sekarang ia tahu, ia tidak berbicara untuk membuktikan dirinya benar. Ia berbicara karena Tuhan memanggilnya. Dan seorang nabi yang telah melewati keputusasaan adalah nabi yang lebih dalam imannya. Elisa suatu malam bertanya, "Tuanku, apakah engkau masih takut pada Izebel?" Elia tersenyum tipis. "Takut adalah bagian dari manusia," katanya. "Tetapi takut tidak lagi memimpin langkahku." Ia menatap muridnya. "Ketika kau merasa sendirian nanti, ingatlah, Tuhan selalu memiliki 7.000 yang tidak kau lihat." Api Karmel menunjukkan kuasa. Gurun menunjukkan kelemahan. Horeb menunjukkan hati Tuhan. Dan dari ketiganya, Elia bangkit bukan sebagai legenda yang tak tersentuh, melainkan sebagai hamba yang ditempa. Langit Israel kini kembali menurunkan hujan. Ladang-ladang menghijau. Kehidupan tampak normal kembali. Namun di balik normalitas itu, Tuhan sedang mengatur panggung untuk bab berikutnya. Sebuah kebun anggur di Yisrael. Seorang pria bernama Nabot. Seorang raja yang mengingini apa yang bukan miliknya. Dan seorang nabi yang tidak lagi bersembunyi. Suara lembut telah menguatkannya. Kini suara itu akan terdengar kembali, bukan sebagai bisikan di gunung, melainkan sebagai deklarasi penghakiman di hadapan takhta. Yisrael kembali ramai. Hujan telah menghidupkan tanah. Ladang-ladang menghijau. Anggur-anggur mulai berbuah. Dari kejauhan, istana Ahab berdiri megah, dikelilingi taman dan kebun yang tertata rapi. Namun di antara semua yang hijau itu, ada satu bidang tanah yang menarik perhatian raja. Sebuah kebun anggur. Letaknya dekat istana, tanahnya subur, pohon-pohonnya terawat. Anggurnya ranum dan tersusun rapi dalam barisan yang teratur. Pemiliknya adalah seorang pria bernama Naboth, orang Yisrael. Bagi Naboth, kebun itu bukan sekedar properti. Itu warisan leluhur. Itu bagian dari perjanjian tanah yang diberikan Tuhan kepada setiap suku Israel. Suatu hari Ahab memandang kebun itu dari jendela istananya. Keinginan tumbuh dalam hatinya. Ia memanggil Naboth, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu untuk kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Atau jika kau lebih suka, aku akan memberikan uang yang senilai." Tawaran itu tampak wajar, bahkan menguntungkan. Tetapi Nabot menjawab dengan hormat namun tegas, "Kiranya Tuhan menjauhkan aku dari memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu."
Itu bukan penolakan terhadap raja secara pribadi. Itu ketaatan pada hukum Tuhan. Tanah pusaka tidak boleh dipindahkan sembarangan. Itu bukan sekadar aset ekonomi, tetapi identitas perjanjian. Ahab pulang ke istana. Ia tidak marah meledak-ledak. Ia tidak mengancam. Ia menjadi murung. Ia berbaring di tempat tidurnya, memalingkan muka dan tidak mau makan. Seorang raja merajuk. Izebel masuk dan melihat suaminya seperti anak kecil yang kecewa. "Mengapa hatimu murung dan engkau tidak makan?" Ahab menceritakan semuanya. Izebel mendengarkan dengan mata yang semakin tajam. "Bukankah engkau sekarang yang memerintah atas Israel?" katanya dingin. "Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kebun anggur Nabot itu kepadamu." Disinilah perbedaan antara raja yang lemah dan ratu yang manipulatif terlihat jelas. Izebel tidak terikat pada hukum Taurat. Ia tidak menghormati pusaka leluhur. Ia mengerti kekuasaan sebagai alat, bukan amanah. Ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, mengirimkannya kepada para tua-tua dan pemuka kota Yizreel. Isi surat itu jahat dalam kesederhanaannya. Umumkanlah puasa, tempatkan Nabot di depan rakyat, suruh 2 orang saksi palsu menuduhnya mengutuki Allah dan raja, lalu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Puasa, simbol kesalehan, dipakai untuk menutupi kejahatan. Saksi palsu, dosa besar dalam hukum Taurat, dipakai untuk membunuh orang benar. Para pemuka kota melaksanakan perintah itu. Nabot dihadapkan, tuduhan dilontarkan, hukuman dijatuhkan. Ia dibawa keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Beberapa catatan menyebut bahkan anak-anaknya ikut dibinasakan agar tidak ada ahli waris. Senyap. 1 kebun anggur kini kosong. Izebel datang kepada Ahab. "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, sebab ia tidak hidup lagi, tetapi sudah mati." Dan Ahab, tanpa bertanya lebih jauh, bangkit dan pergi untuk mengambil alih kebun itu. Langkahnya mungkin terasa ringan. Tanah yang diinginkannya kini menjadi miliknya. Tetapi Tuhan melihat. Dan firman Tuhan datang kepada Elia, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel, yang ada di Samaria. Ia sekarang ada di kebun anggur Nabot, kemana ia pergi untuk mengambilnya menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas juga. Di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Tidak ada angin besar kali ini, tidak ada api, tidak ada gunung. Hanya perintah untuk berdiri di hadapan kekuasaan dan berbicara." Elia pergi. Ia tidak menyelinap. Ia tidak menunggu momen aman. Ia masuk ke kebun itu. Ahab sedang berjalan di antara barisan anggur, mungkin membayangkan rencana taman sayurannya. Mungkin merasa puas. Tiba-tiba ia melihat sosok yang dikenalnya, Elia. Wajahnya berubah. "Engkaukah itu, hai musuhku?" Julukan itu keluar dari hati yang tertuduh. Elia menjawab dengan tenang, "Ya, aku telah mendapati engkau, karena engkau telah menjual dirimu untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan." Kata-kata itu seperti pedang. Ia melanjutkan, "Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, dan akan menyapu engkau bersih. Aku akan melenyapkan dari Ahab setiap laki-laki, baik hamba maupun orang merdeka di Israel. Dan tentang Yizebel, anjing akan memakan Yizebel di tembok Yizreel." Keheningan menyelimuti kebun itu. Anggur-anggur tergantung diam.
Tanah yang baru saja direbut kini menjadi saksi penghakiman. Elia tidak berteriak. Ia tidak mengancam dengan emosional. Ia hanya menyampaikan firman. Ahab berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya dalam kisah ini, sesuatu retak di dalam dirinya. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, berpuasa, berjalan dengan lesu. Pertobatan itu mungkin tidak sempurna, mungkin bukan perubahan total hati. Namun Tuhan melihat kerendahan yang jarang muncul dari seorang raja seperti Ahab. Firman Tuhan kembali datang kepada Elia. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka itu dalam zamannya. Tetapi dalam zaman anaknya lah aku akan mendatangkan malapetaka itu ke atas keluarganya. Penghakiman ditunda, bukan dibatalkan, tetapi ditunda. Di sini kita melihat sisi lain Tuhan. Ia adil, ia tegas, tetapi ia juga peka terhadap pertobatan, bahkan dari seorang raja yang berdosa besar. Elia menyaksikan sesuatu yang dalam. Ia pernah melihat api membakar korban. Kini ia melihat hati seorang raja yang retak. Tuhan tidak hanya berdaulat atas alam, ia berdaulat atas sejarah dan waktu. Kebun anggur Nabot tetap menjadi simbol. Simbol bahwa kekuasaan tidak kebal terhadap firman Tuhan. Simbol bahwa darah orang benar tidak pernah luput dari perhatian surga. Simbol bahwa bahkan raja pun harus tunduk di bawah hukum ilahi. Elisa yang berdiri tidak jauh dari gurunya menyaksikan semuanya. Ia melihat keberanian. Ia melihat konfrontasi. Ia melihat bahwa menjadi nabi bukan hanya tentang mujizat, tetapi tentang menyuarakan keadilan. Dan perjalanan masih terus berjalan. Hari-hari Elia semakin mendekati akhir, bukan karena ancaman manusia, tetapi karena waktu Tuhan telah ditentukan. Akan ada satu sungai lagi yang harus diseberangi, satu jubah yang akan memisahkan air, satu kereta berapi yang akan turun, dan api yang pernah menyala di tengah kegelapan Israel akan terangkat dalam kemuliaan. Hari itu datang tanpa pengumuman besar. Tidak ada gempa, tidak ada suara dari langit, tidak ada tanda dramatis yang bisa ditebak manusia. Namun di dalam roh Elia, ia tahu waktu perjalanannya hampir selesai. Pagi itu ia berjalan bersama Elisa meninggalkan Gilgal. Angin bertiup pelan menyapu dataran. Langit cerah seperti hari biasa. Tetapi bagi dua orang itu, hari itu bukan hari biasa. Elia menoleh kepada muridnya. Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Elisa menjawab tanpa ragu. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ada keteguhan dalam suaranya. Perjalanan mereka berlanjut. Di Betel, rombongan nabi-nabi muda mendekat kepada Elisa dan berkata pelan, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini Tuhan akan mengambil tuanmu daripadamu?" Elisa menjawab singkat, "Aku juga tahu, diamlah." Ia tidak ingin perpisahan itu diwarnai kebeduhan. Elia kembali berkata, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Jawaban Elisa tetap sama. Ia tidak akan meninggalkan gurunya.
Dari Yeriko mereka berjalan menuju sungai Yordan. 50 orang dari rombongan Nabi berdiri dari kejauhan memperhatikan. Mereka tahu sesuatu sedang terjadi. Udara terasa berbeda, seperti ada peristiwa yang akan melampaui generasi. Sungai Yordan mengalir di hadapan mereka, airnya penuh dan deras. Elia berhenti. Ia melepaskan jubahnya, jubah yang telah menjadi simbol panggilannya sejak hari ia melemparkannya kepada Elisa. Ia menggulungnya, memukulkannya ke air, dan air terbelah. Sungai yang mengalir deras itu terpisah sehingga keduanya berjalan menyeberang di tanah yang kering. Itu bukan pertama kalinya air terbelah dalam sejarah Israel. Musa pernah membelah laut. Yosua pernah memimpin menyeberangi Yordan. Kini Elia berdiri dalam garis sejarah itu. Mereka tiba di seberang. Sunyi. Hanya angin yang berdesir di antara rerumputan liar. Elia memandang Elisa. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Permintaan itu tidak ringan. Elisa tidak meminta kekayaan, tidak meminta kedudukan, tidak meminta kemasyhuran. Ia berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Itu bahasa warisan anak sulung. Ia tidak meminta roh yang berbeda, ia meminta kelanjutan yang lebih besar. Elia menatapnya dalam-dalam. Permintaanmu itu sukar, tetapi jika engkau melihat aku terangkat daripadamu, maka akan terjadi kepadamu seperti itu. Jika tidak, maka tidak. Semua bergantung pada kesaksian. Semua bergantung pada ketekunan mengikuti akhir. Mereka berjalan dan terus berbicara tentang perjalanan, tentang iman, tentang Tuhan yang memanggil dari kesunyian Tisbe hingga ke istana dan padang gurun. Tiba-tiba, langit seperti terbuka. Kereta berapi dengan kuda-kuda berapi muncul dan memisahkan mereka berdua. Api itu bukan api penghancur seperti di Karmel, bukan api penghakiman. Itu api kemuliaan. Angin badai berputar di sekitar Elia, dan ia terangkat naik ke surga dalam angin badai itu. Elisa melihatnya. Ia melihat hingga sosok gurunya menghilang dalam cahaya yang menyala. Dan ia berseru, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Itu pengakuan bahwa kekuatan sejati Israel bukan pada pasukan, bukan pada kereta perang, tetapi pada suara kenabian yang setia. Lalu Elia lenyap dari pandangan. Sunyi kembali menyelimuti lembah itu. Tidak ada tubuh yang tersisa. Tidak ada makam untuk diziarahi. Hanya jubah. Jubah itu jatuh ke tanah. Elisa berdiri terpaku. Air mata mengalir di pipinya. Ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda duka. Kemudian ia mengambil jubah Elia yang terjatuh. Itu bukan sekadar kain. Itu warisan. Itu tanggung jawab. Itu kelanjutan api. Ia berjalan kembali ke tepi sungai Yordan. Air kembali mengalir seperti biasa. Elisa berdiri, menggulung jubah itu dan memukul air. Di manakah Tuhan Allah Elia? Air terbelah. Sungai itu kembali membuka jalan, dan Elisa menyeberang. 50 nabi yang melihat dari kejauhan berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Api tidak padam, api berpindah. Di Israel, kehidupan terus berjalan. Ahab tidak lagi menjadi pusat cerita. Izebel tidak lagi memegang panggung utama. Tetapi warisan Elia tetap hidup dalam setiap keberanian yang menegur ketidakadilan, dalam setiap suara yang berdiri di tengah kompromi.
Ia tidak meninggalkan istana. Ia tidak membangun monumen. Ia tidak menulis kitab. Ia meninggalkan teladan. Teladan bahwa satu orang yang taat dapat mengguncangkan sistem. Bahwa doa yang sederhana dapat menutup dan membuka langit. Bahwa kelelahan bukan akhir dari panggilan. Bahwa suara lembut Tuhan lebih kuat daripada ancaman manusia. Elisa kini melangkah ke depan. Ia akan menghadapi tantangan baru, mujizat baru, konfrontasi baru. Tetapi setiap langkahnya akan selalu membawa bayangan seorang nabi dari Tisbe. Api di tengah kegelapan Israel tidak padam ketika Elia terangkat. Api itu menjadi terang yang diwariskan, dan bangsa itu akan selalu mengingat. Ada seorang pria tanpa silsilah besar, tanpa latar belakang megah, yang berdiri di hadapan raja dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup," dan langit pun menutup. Ada seorang nabi yang berdiri sendirian di Gunung Karmel, dan api turun. Ada seorang manusia yang duduk di bawah pohon arar dan ingin mati, tetapi dipulihkan oleh roti dan suara lembut. Ada seorang hamba yang menegur raja di kebun anggur. Dan ada seorang yang tidak mati seperti manusia biasa, tetapi diangkat dalam kereta berapi. Kisah Elia bukan hanya tentang mujizat. Ia adalah kisah tentang ketaatan, tentang keberanian, tentang kelemahan yang dipakai Tuhan, tentang api yang tidak berasal dari manusia. Dan hingga hari ini, setiap kali iman terasa kecil di tengah sistem yang besar, nama Elia berbisik bahwa satu orang yang berdiri bersama Tuhan lebih kuat daripada ratusan yang berdiri melawannya. Api itu masih menyala, dan Tuhan yang sama masih berbicara.